Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ini adalah konten saya yang keempat untuk pohon ini. Jadi pohon ini sudah saya tangani sejak dari awal, dari nol dia didapat memang bahan yang hidup di batu. Kemudian penekanan konten saya adalah membuat bonsai panorama di atas batu, yang hidup di atas batu. Nah, pada penanganan kelima ini sudah terlihat jelas pembagian ataupun kelompok-kelompok tajuknya. Ya, bisa dilihat pohonnya sangat subur sekali. Kita juga sudah bisa melihat dengan jelas kelompok-kelompok tajuk dari pohon ini. Jadi pada penanganan kelima ini kurang lebih antara 1 tahun, kalau nggak salah ini 1 tahun lebih dikit lah. Pohonnya sudah mempunyai kemajuan desain yang cukup signifikan hanya dalam 1 tahun. Karena apa? Karena memang sebenarnya pohon ini pohon kecil. Pohon yang ukuran medium ataupun bahkan ada yang small. Tetapi karena dia hidup bergerombol pada sebuah batu, maka terlihat agak besar. Ya, ini lebar bentangnya kurang lebih antara 90 cm sampai 1 meter. Pohonnya tinggi dari pot kurang lebih 60 cm. Ya, cukup besar. Tetapi sebenarnya pohonnya kecil-kecil. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita dalam pembuatannya akan memakan waktu yang relatif singkat. Karena apa? Pengelosan pada cabang rantingnya tidak dibutuhkan waktu yang lama. Jadi ini sudah pada balance, tapi ada beberapa yang nanti akan kita los, masih tunggu pembesaran. Ya, pada tahap yang seperti ini tidak banyak yang saya lakukan. Saya hanya memperbaiki perantingannya, yaitu misalkan ada penambahan ranting baru yang harus saya arahkan atau kawat. Nah, seperti ini saya sedang menambah perantingan baru. Nanti pada umumnya saya akan melakukan pruning untuk sekali lagi melakukan sekaligus pembentukan tajuknya. Jadi meskipun sudah terlihat bentuk-bentuknya sebenarnya, tetapi ingin dipertegas lagi agar diperoleh sebuah kelompok ataupun bentuk tajuk yang memang saya kehendaki. Oke, saya pikir untuk teman-teman yang bertanya-tanya ini kesuburan kok bisa seperti ini, saya selalu menggunakan pupuk organik cair. POC ini terbuat dari fermentasi buah-buahan. Pemakaiannya sangat irit, 1 sendok makan untuk 3 liter air, disemprotkan ke daun setiap 1 minggu saja. Keuntungan POC ini tidak memiliki efek samping apabila digunakan berlebihan, misalkan karena dia pupuk organik. Kemudian daun bisa dilihat rapat, warna hijau, tebal, mengkilat daunnya. Ya, bisa didapat, nanti ada informasi tentang pupuk ini di mana bisa didapat. Silakan buat teman-teman yang kepingin mencoba untuk segala jenis pohon. Saya lanjut ke pohon ini. Saya akan melakukan koreksi-koreksi dulu sebelum nanti melakukan pruning. Koreksi yaitu seperti tadi, penambahan ranting baru,
Kemudian ada juga nanti tentunya pemilihan, bisa dilihat ini tunas-tunas yang tumbuh liar ini pasti ya, ini akan terus-menerus dilakukan. Banyak sekali tunas-tunas yang tumbuh liar. Ini harus dilakukan setiap kita menangani pohon bonsai kita sedang dalam proses, karena ini sudah jelas tidak kita perlukan, kecuali memang ada tunas yang diperlukan untuk diperbesar ataupun diperpanjang, kita biarkan. Tetapi kalau tidak diperlukan, segera dibuang. Tujuannya apa? Konsentrasi tumbuh, agar apa yang kita inginkan ini bisa mendapat suplai makanan yang lebih cukup daripada saya membiarkan tunas-tunas liar ini mengganggu jalurnya makanan. Ya, setelah membersihkan tunas liar yang tumbuh di badan, juga tumbuh di ranting seperti ini. Ini tumbuh di dalam, di persimpangan, ini buang dulu. Oke ya, biar saya lanjut dulu dengan proses ini. Saya akan kembali nanti setelah saya melakukan pruning, tentang konsep pohonnya, tentang sampai di mana desain progres dari desain pohon ini nanti akan saya bahas setelah saya melakukan pruning, setelah pohon ini selesai saya pruning. Jadi konsepnya sesuai atau tidak dengan yang saya rencanakan di awal. Oh ya, buat teman-teman yang belum mengikuti proses pembuatan pohon ini, silakan nanti linknya yang bagian 1, 2, 3, 4 saya share di deskripsi. Oke, kita ikuti bersama proses selanjutnya dari pohon ini. Ya, ini kayaknya pembersihan sudah cukup. Nanti kalau masih ada saya lihat koreksi lagi setelah pohon ini di pruning, jadi bisa lebih terbuka. Ada sedikit yang ingin saya sharingkan teman-teman ya. Seperti di awal sudah kita tentukan bahwa pohon ini mempunyai pemimpin, yaitu pohon yang di sini. Jadi ini adalah pohon pemimpin. Pohon pemimpin artinya nanti di mana letak mahkota utama kita tampilkan. Jadi ini adalah mahkota utama. Nah, karena dia mahkota utama, sebaiknya ditampilkan lebih besar daripada yang lainnya. Sekarang mungkin bisa dilihat ini ada sedikit persamaan, artinya besarnya kurang lebih, bahkan terlihat sekarang lebih besar yang ini. Nah, disinilah yang saya maksud dengan memperbaiki bentuk. Maka saya harus mengupayakan agar mahkota di sini tampilannya lebih kecil daripada mahkota utama. Caranya gimana? Caranya begini. Jadi yang kita lihat adalah kumpulan daun ini. Kumpulan daun ini seolah-olah menjadi satu mahkota. Tetapi sebenarnya kita bisa memisah. Apabila satu kumpulan, ini bisa dilihat ya, satu kumpulan cabang yang ini atau ranting yang ini saya turunkan, ya, dia akan terpisah dari kelompok yang di atasnya. Ya, sekarang, nah inilah mahkota. Saya perkecil sekarang, bisa terlihat ya. Jadi inilah mahkota. Saya perkecil. Karena apa? Saya pisahkan dengan kelompok daun yang di bawahnya. Nanti akan saya imbangi dengan proses pemotongan. Ya, dengan ini saya turunkan dan sekarang sudah saya rapikan dengan pemotongan, maka mahkota kelihatan lebih kecil karena volumenya saya kurangi. Nah, logikanya seperti itu. Jadi apabila terlalu besar, kita bisa mengurangi atau memperkecil lewat
Ya, seperti ini misalkan dia jauh lebih kecil lagi. Ya, demikian juga yang ini terlalu besar, saya kurangi untuk menjadi lebih kecil. Jadi apa yang saya lakukan adalah mengurangi bagian-bagian bawahnya atau menurunkan ranting-ranting yang berdekatan dengan mahkotanya, sehingga sekarang mahkota nampak berukuran lebih kecil. Nah, di sini kurang besar, ya kan? Kurang besar. Jadi mahkotanya sekarang cuma segini. Ingin ditampilkan lebih besar lagi, kesannya saja ditampilkan lebih besar. Saya tambah dengan mengarahkan kelompok di bawahnya sedikit ke atas. Nah, ini kelompok di bawahnya udah mendekati mahkota utama. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat kelompoknya jadi lebih besar. Ya, jadi kita tidak bicara masalah apakah ini boleh atau tidak, apakah ini sah atau tidak dalam penjurian, bagaimana, tidak. Semua bisa terjadi. Di dalam bonsai tropis, mahkota sekali lagi tidak harus berasal dari satu cabang ataupun satu ujung batang saja. Bisa terdiri dari beberapa ranting yang di sekitarnya membentuk sebuah mahkota. Nah, ini yang saya ingin sharingkan. Oke, sekarang saya lanjut dulu dengan proses pangkas ini, pruning, agar nanti bisa lebih terlihat bentuk yang sebenarnya bagaimana. Ya, ini adalah hasil dari pruning kurang lebih 2-3 kali. Kayaknya pruning ketiga. Jadi dalam pruning ketiga ini saya sudah bisa memperoleh level yang cukup, yaitu ini sudah sampai level 4. Mudah-mudahan akan segera mecah ke level 5, tapi kayaknya belum. Kayaknya butuh dua kali pruning lagi atau 3 kali pruning lagi baru bisa dia mecah ke level yang berikutnya. Untuk lebih jelas bagaimana mahkota ini terbentuk, ada di video pertama atau kedua. Silakan dilihat. Dari awal saya memulai untuk membuat perantingan ataupun kerangka mahkota ada. Kemudian sampai ke susunan perantingan ini semua ada prosesnya. Jadi pada tahap ini pohon kira-kira sudah bisa terlihat kurang lebih 60-70%. Ya, bagaimana proses yang saya lalui selama ini? Silakan diikuti di video saya yang terdahulu tentang pohon ini. Di situ akan jelas konsep apa yang sedang saya bikin ataupun desain, kemudian bagaimana prosesnya mewujudkan konsep tersebut. Semua ada penjelasannya, sampai pada penjelasan secara umum apa itu bonsai panorama, bagaimana menampilkannya, dan lain-lain.
Oke, di sini bisa dilihat sekarang bahwa memang kesan mahkota yang di sebelah sini dengan mahkota utama sudah terlihat perbedaan ukuran. Artinya inilah yang membedakan nantinya mana yang utama, mana yang kedua, ketiga, keempat, banyak sekali ini dan seterusnya. Ya, jadi konsep pohon yang berkelompok hidup di atas batu sebentar lagi akan terlihat. Kita ikuti terus prosesnya. Sama pada kelompok yang ini. Jadi ini ada kekuatan tumbuh. Dia satu pohon sendiri. Ya, satu pohon. Yang saya pilih menjadi mahkota adalah bagian ini. Nah, ini adalah mahkota dari pohon ini. Kemudian yang lain adalah pengikut. Nah, ini semua pengikut. Yang tentunya akan ditampilkan volume tajuknya lebih kecil daripada pemimpinnya yang ini. Ini adalah kelompok pemimpin di batang yang menjuntai ke bawah ini. Nah, di sini terlihat besar, tetapi sebenarnya ini terpisah menjadi beberapa bagian yang akan saya coba pisahkan lewat pruning ini. Ya, sebenarnya yang di sini menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang di atas ini kecil, satu kelompok kecil yang di bawah. Ini juga saya akan pertegas bentuknya. Terpisah menjadi dua kelompok. Kemudian masing-masing kelompok menjadi kelompok lagi kecil. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan sekali lagi perpecahan rantingnya, anak rantingnya. Ini juga terlihat besar. Saya kurangi ke dalam dulu. Pertumbuhan yang di pangkal saya kurangi, saya hilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar perantingan ini bisa terlihat, jari-jari ini bisa terlihat. Dan pertumbuhan pohon ada pertumbuhan daun ada di ujung. Nah, itulah salah satu ciri khas kehidupan ataupun perantingan dari sebuah pohon yang tua. Daunnya ada di ujung. Jadi kalau kita melihat pohon yang tua di alam, di dalam badannya sudah jarang sekali ada pertumbuhan daun. Karena apa? Sekali lagi matahari yang tidak memungkinkan untuk bisa didapat pada celah-celah di dalam badan pohon, karena pertumbuhannya sudah ada, artinya tajuk-tajuknya sudah lebat sehingga matahari ataupun sinar sangat berkurang di dalam. Selain itu, perpecahan dari perantingannya sudah mencapai pada puncak yang cukup matang dan daun akan hidup di kelompok yang paling ujung. Jadi kalau ini adalah cucu ranting, daun akan hidupnya di cucu ranting semua. Itu salah satu trik untuk apa namanya, menampilkan karya bonsai kita agar terlihat atau terkesan tua, matang. Tetapi memang secara botanikal atau morfologi kehidupan dia memang selayaknya atau seharusnya memang hidupnya daun ada di ujung ranting. Ya, jadi apapun bentuk dari cabang ini, dia saya bangun menjadi kelompok pohon tersendiri. Jadi ini adalah
terhitung satu pohon dengan pemimpinnya ini tadi. Kemudian ini ada pertumbuhan yang memang masih kita akan besarkan. Ini merupakan satu cabang yang menurut saya penting karena nanti akan mengisi kekosongan yang ada di sebelah sini oleh kedua rantingnya ini. Kemudian di belakang akan saya besarkan cabangnya ini untuk bisa dibuat kumpulan daun di sebelah sini, sehingga akan berfungsi sebagai dimensi. Jadi apabila saya menampilkan sebuah kumpulan daun di sini, maka akan terjadi dimensi yang bagus. Demikian juga beberapa ranting yang di belakang ini. Nah, ini juga lagi kita besarkan. Ini juga tujuannya untuk membentuk sebagai background, kemudian agar pohon ini mempunyai dimensi yang bagus. Nah, karena masih dalam pembesaran, setelah saya menyisakan beberapa ranting ini, yang lain saya buang dulu. Sekali lagi, ini bertujuan untuk konsentrasi tumbuh. Tetapi tidak dibuang semuanya, disisakan ujungnya. Nah, ini untuk tarian. Ini sama. Setelah saya sisakan 2-3 ranting, yang lain dibuang dulu. Oke, selesai untuk proses pruning. Saya akan koreksi dulu. Oh, ini masih ada. Sudah selesai teman-teman. Jadi tidak banyak sih yang bisa saya sharingkan pada video kali ini, karena memang pada tahap ini pada prinsipnya kita hanya memperjelas bentuk tajuk atau kumpulan daun. Tetapi inilah tahap di mana kita sudah bisa merasakan atau sudah bisa menikmati terwujudnya sebuah konsep atau perencanaan. Jadi seperti di awal saya sudah utarakan bahwa saya mempunyai proyek membuat bonsai yang khusus khusus mempresentasikan sebuah kehidupan pohon yang hidup di atas batu ataupun karang, ya. Bahan yang saya pilih ataupun saya yang bisa mendapatkan adalah bahan santigi kebetulan. Bahan ini memang khusus dipesan untuk diambil dengan karangnya, sehingga kita bisa menampilkan sebuah panorama
sebuah ataupun kehidupan sekelompok pohon ataupun sebuah pohon yang hidup di atas bukit yang kita ibaratkan karang yang kita ibaratkan sebagai bukit. Nah, ini tujuan saya adalah menambah wawasan untuk kita semua bahwa bahan bonsai tidak selalu berpotensi pada pohonnya. Jadi tidak harus bahan bonsai itu batangnya harus meliuk, harus besar, harus ini, harus itu, tidak. Jadi apapun kondisinya, asal kita mengetahui potensinya dan bisa mengeluarkan potensi tersebut untuk merangkai ataupun dibuat sebuah presentasi kehidupan sebuah pohon tua, maka disitulah akan muncul sebuah keindahan. Ya, jadi ini ada satu karya saya pada tahun 2004 atau 5, lupa saya. Cukup fenomenal. Boleh nggak ya ngomong karyanya fenomenal, karya sendiri diomong fenomenal? Nggak, artinya ini adalah, nih lihat fotonya dulu. Nah, itu tadi pohonnya, sebuah kehidupan pohon yang hidup di atas tebing presentasinya. Kita lihat drama alamnya, akarnya menjulur ke bawah, merambat di celah-celah batu ataupun menembus karang dan lain-lain. Nah, disitulah sebuah apa namanya, keindahan menurut saya, sebuah fenomena alam yang akan sangat indah apabila kita bisa menampilkannya. Ya, jadi batu ataupun bukit yang ditampilkan dalam sebuah karya bonsai merupakan subjek, objeknya tetap pada pohonnya. Ya, tetapi bagaimana sebuah kehidupan pohon hidup di atas batu, bagaimana kita bisa menampilkan drama dari kehidupan pohon yang hidup di atas batu, disitulah seninya. Disitulah poinnya, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan, kemudian apa yang ingin saya istilahnya cita-citakan, agar tidak selalu terkungkung oleh sebuah keterbatasan potensi bahan. Jadi ini salah satu contoh, seperti saya juga pernah membuat karya bonsai yang cukup terkenal juga akhirnya, si bongkok. Ini fotonya. Nah, itu tadi si bongkok. Si bongkok artinya dia mempunyai gerak batang yang memang benar-benar seperti bongkok. Ya. Dulu jarang sekali orang yang menyukai kondisi alam, kondisi batang yang seperti ini. Ya, mereka lebih suka kondisi batang yang naik. Kemudian sampai bisa kita membuat sebuah karya yang indah ataupun membuat sebuah komposisi yang indah sesuai dengan gerak batangnya yang bongkok, maka keindahan muncul pasti itu. Ada lagi satu. Jadi kalau di konsep bonsai Jepang ada bonsai yang tegak, ada bonsai yang miring, ada bonsai yang menggantung atau setengah menggantung. Nah, ini saya coba untuk menampilkan membuat sebuah karya bonsai batangnya tidur horizontal. Nah, ini pohonnya. Ya, dengan kondisi batang yang tidur, saya terpaksa membuat perantingan yang bersusun-susun ataupun berjejer-jejer. Bukan bersusun, berjejer-jejer. Seolah-olah dia sedang beruntun ataupun sedang berkompetisi untuk kehidupan yang memungkinkan pada sebuah batang yang horizontal. Nah, karena panjang ke samping, maka karya itu tadi saya juluki Shinkansen, si kereta cepat. Teman-teman tahu Shinkansen adalah nama sebuah kereta cepat yang diciptakan
di Jepang. Oke, itu tadi beberapa ilustrasi bahwa tolong untuk tidak mempunyai batasan-batasan terhadap bahan tertentu. Ya, jadi kita bisa berkreasi untuk menciptakan sebuah karya seni yang memang berkelas dan memang mempunyai seni yang tinggi. Ya, itu pun juga ada koridor-koridor tertentu sesuai dengan aliran yang masing-masing teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ada yang khusus untuk membuat Japanese style, Chinese painting, ataupun kalau saya membuat tropical bonsai. Nah, pada koridor itulah kita berkreasi dengan bebas. Ya, saya pikir cukup untuk konten kita kali ini. Ya, ini sekali lagi mudah-mudahan saya tetap dapat terus untuk mengupdate kondisi dari pohon ini sampai nantinya bisa dipresentasikan pada sebuah kontes ataupun pameran. Saya akan sangat senang dan bangga sekali untuk bisa menampilkan ataupun mempresentasikan sebuah karya bonsai yang mempunyai ide sehingga bisa memancing ataupun membuat kita untuk berkarya dengan kreativitas tinggi. Ya, disitulah letak dari semua pencapaian tujuan saya berkarya seni bonsai pada khususnya. Ya, semoga ini bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu pada konten saya selanjutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.